warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Robi Iskandar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang dari Unit Kerja SMK Negeri 2 Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri dan saya bersama Ibu Neng Yayas. Beliau adalah guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Sumedang. Dan kami hari ini akan mempraktekkan percakapan pra-observasi tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Neng. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Kebetulan kemarin kita sudah pernah diskusi Bu ya tentang hasil pelatihan Ibu yang waktu di Bandung. Bisa diceritakan dulu Bu, Ibu pelatihan yang PR itu? Ya, pada saat itu saya mengikuti bukan pelatihan mungkin ya Pak ya, hanya pertemuan singkat 1 hari, itu pun hanya sampai 3 hari ya Pak, tentang pemanfaatan PR virtual reality dalam pembelajaran, dan itu ada pada kegiatan Garasi Gerai Literasi Digital yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Barat. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, setelah ikut pertemuan itu barangkali ada rencana nggak untuk mempraktekkan itu di kelas Ibu? Iya, memang pada saat kegiatan tersebut hasil akhirnya itu berupa produk RPP ya Pak, perencanaan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu. Pada saat itu memang saya membuat RPP untuk pembelajaran menulis puisi, karena PR sendiri kan ketika dimanfaatkan di kelas itu khususnya untuk kelas bahasa Indonesia kan tidak ada hubungannya sama pembuatannya ataupun produksinya ya Pak, tapi justru implementasinya bagaimana video-video PR itu digunakan sebagai media pembelajaran gitu. Baik, mungkin salah satu tujuannya bisa membangkitkan motivasi siswa Pak. Bu ya, betul. Agar lebih semangat untuk belajar. Baik Ibu, untuk itu barangkali kalau misalnya nanti Ibu akan mempraktekkan di kelas, saya mungkin akan minta izin untuk melakukan observasi. Apakah Ibu bersedia? Iya, mangga silakan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk sebelum observasi di kelas, barangkali kita sekarang akan melaksanakan percakapan pra-observasi supaya nanti persiapan untuk observasinya lebih matang gitu Bu ya. Baik, kita mulai saja Bu untuk percakapan observasinya, pra-observasinya. Untuk percakapan pra-observasi, tujuan dari supervisi ini adalah tentunya untuk membantu Ibu agar mempersiapkan lebih matang pada saat nanti RPP yang sudah dibuat tadi dipraktekkan lebih menarik dan tentunya lebih mudah di kelas Bu ya. Kita sepakati itu dulu Bu ya untuk tujuan supervisi. Nah, untuk selanjutnya izin saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Bu terkait persiapan nanti untuk observasi. Barangkali pertanyaan yang pertama, pada saat nanti di kelas, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Iya, untuk tujuan pembelajaran penggunaan PR tersebut, tujuannya untuk hasilnya pembelajarannya untuk menulis puisi Pak. Ya. Jadi si media PR yang digunakan itu sebagai pemantik, sebagai motivasi dan penggalian ide untuk menulis puisi tersebut. Jadi mungkin salah satunya siswa dapat menulis puisi ya. Sebelumnya hanya diajarkan dengan teknik biasa, sekarang menggunakan teknik PR. Ya, luar biasa itu. Kemudian kalau boleh tahu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Barangkali dari sisi kognitifnya ataupun non-kognitifnya. Iya, baik. Untuk kognitifnya yang jelas ya, nanti ketika sudah disampaikan materi puisi, terutama materi penulisan puisi, lalu bisa diambil ide dari mana, jelas itu area pengembangannya kognitif ya. Jadi siswa nanti akan lebih mengetahui bagaimana cara menulis puisi yang baik. Ya, betul. Baik gitu. Lalu area non kognitifnya memberikan pengalaman pembelajaran tertentu ya Pak, terutama pembelajaran media PR ini yang kemungkinan besar sih belum digunakan ya Pak ya. Yang lain juga di kelas. Untuk pelajaran saya sendiri ya bagaimana caranya si PR ini bisa memantik ide gitu. Iya, luar biasa sekali Ibu. Kemudian kalau boleh tahu bagaimana Bu rancangan kegiatan pembelajaran nanti? Rancangannya ya seperti biasa ya, diawali dengan pembukaan dengan persepsi gitu kan. Karena sebelumnya sudah diberikan materi tentang puisi itu sendiri Pak, karena menulis puisi ini kan
keterampilan menulis sendiri merupakan keterampilan bahasa yang paling tinggi dan Betul, terakhir ya Pak, betul. setelah diberikan materi tentang puisi mulai dari apresiasinya, menggali puisi yang ada begitu kan. Nah, sampai ke materi menulis puisi, dari mana dia akan memulainya. Lalu untuk strategi atau metodenya, saya masih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin khusus ke proses ya Pak, sama proses penulisannya gitu. Jadi kalau model atau media pembelajarannya, saya akan memperkenalkan VR dengan alat khusus berupa konsol maupun VR yang dari handphone gitu, bisa diakses di handphone, di YouTube gitu kan, ada linknya khusus untuk VR gitu. Nah, lalu untuk metodenya mungkin memetik pragmatis ya Pak, berdasarkan pengalaman langsung ketika menonton tayangan video dengan teknologi ya. Baik. Berarti Ibu strateginya mungkin nanti tetap akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metodenya berdasarkan pengalaman ya, dan medianya menggunakan media VR. Luar biasa sekali Bu. Kalau boleh tahu kira-kira dari strategi itu apa yang mungkin menjadi hambatan bagi Ibu nanti di kelas kira-kira? Hambatannya ketika memperkenalkan VR itu sendiri karena baru ya? Iya, karena baru gitu. Tapi saya juga untuk pembelajaran ini, kenapa saya langsung memilih di pembelajaran menulis puisi itu gitu kan, karena tadi ketika kita dalam situasi normal pun tanpa pemantik kan kita kesulitan dapat menggali ide. Nah, ketika kita diberikan media ini, harapan saya sih akan lebih mudah untuk mempercepat ide gitu. Tapi ya hambatannya pasti akan selalu ada ketika ini bingung mulai dari mana, pasti seperti itu begitu. Jadi nanti anak-anak akan mencoba menggunakan kacamata VR itu, virtual reality. Namanya konsol itu ya. Konsol itu di dalamnya ada tayangan. Ada tayangan. Itu kan sebenarnya ada macam-macam Pak ya. Ada cuma pemandangan, ada langsung ke situasi ruangan, ada juga ya roller coaster itu bagaimana dia merasakan itu. Nah, mungkin nanti bisa diambil perasaan apa yang muncul ketika mencoba itu dibuat puisi gitu. Paham. Jadi anak ngelihat dulu apa yang mereka lihat, kemudian dituangkan ke dalam bentuk puisi. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian dari sisi hambatan sudah, kemudian dari tantangan barangkali Ibu ada yang perlu didiskusikan mengenai tantangan pembelajaran dengan metode ini? Mungkin keterbatasan alat. Setahu saya di sini 1 atau 2 gitu ya. Kayak 2 Bu ya. Iya. Nah, untuk sebelum mereka akan mencoba si konsol itu, saya akan perkenalkan yang di handphone dulu Pak, yang di YouTube kan ada YouTube khusus channel yang memang menyajikan video VR gitu. Nah, bagaimana caranya mereka seolah-olah masuk ke tayangan itu. Siap. Ya, hambatannya mungkin harus koneksi internet dan lain sebagainya. Tapi sepertinya Ibu sudah siap, sudah bisa mulai melaksanakan rencana pembelajarannya mungkin di kelas Bu ya. Kalau boleh tahu rencana untuk saya boleh observasi di kelas kira-kira kapan dan di kelas mana Bu? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan? Iya. Ya, mungkin bisa di kelas 10 MPLB 1. Kelas 10. Karena ini materi untuk kelas 10 semester 2 sebenarnya. Iya. Jadi kelas 10 MPLB 1 Bu ya. Itu di jam pertama. Siap. Baik, jadi nanti kita akan nanti saya akan observasi di kelas Ibu bagaimana Ibu melaksanakan rencana pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, dan tentunya untuk kelasnya mungkin di kelas 10 MPLB 1 di jam pertama Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Kalau sudah ada jadwal terakhir, kalau boleh bertanya, kira-kira saya ingin meminta umpan balik Ibu atau refleksi dari Ibu bagaimana setelah melakukan percakapan praobservasi bersama saya barangkali Ibu. Baik Bapak, untuk umpan balik dan refleksi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, saya jadi mungkin lebih siap mempersiapkan diri untuk FPP, walaupun mungkin FPP sebelumnya sudah saya siapkan ya, hanya pada saat nanti bayangannya
dari pembicaraan kita Jadi tadi lebih saya ada semakin gambaran. ada gambaran gitu. Baik, Iya. baik. Terima kasih barangkali Ibu atas umpan baliknya. Untuk selanjutnya saya kira percakapan praobservasinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu observasi sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Dan mudah-mudahan juga untuk rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.